Oke, ketemu lagi sama saya. Saatnya kita latihan soal TOEFL dan juga pembahasannya. Untuk video kali ini tidak langsung saya bahas, tetapi saya memberi kesempatan buat penonton yang ada di rumah sana untuk mengerjakan soalnya juga. Dan nanti akan saya beri waktu 30 detik untuk mengerjakannya, kemudian saya akan membahasnya. Yuk, langsung saja. Nomor 32, silahkan kerjakan dulu. Oke, untuk nomor 32 jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kamu lihat di sini ada subjek berupa they do not preclude, itu adalah verb-nya. Berarti sudah ada subjek dan juga verb atau main clause-nya. Terus kalau kamu lihat di sini ada show, show adalah kata kerja. Ketika kamu menemukan dua kata kerja seperti ini, maka kita butuh conjunction. Eliminasi aja alpha dan juga bravo karena tidak memiliki yang namanya conjunction. Berarti antara C dan juga D. Kenapa lebih ke C tidak D? Karena secara pemaknaan. Karena kalau kamu lihat C dan juga D ini polanya adalah conjunction dan juga subjek sama. Conjunction dan juga subjek berarti ini nanti verb-nya kan secara struktural benar. Tetapi yang namanya TOEFL itu tidak hanya strukturalnya aja, tetapi secara pemaknaannya juga harus nyambung. Di sini kalau kita maknai lebih enak menggunakan kata although. Kenapa? Karena maknanya adalah meskipun. Daripada kalian menggunakan however, karena secara pemaknaan dia adalah namun ataupun tetapi. Coba kita maknai, enakan yang mana? Meskipun teori-teori saraf menunjukkan hubungan antara yang namanya neuron, mereka tidak menghalangi kemungkinan aspek-aspek lainnya penting, atau namun teori-teori saraf menunjukkan hubungan antara neuron, mereka tidak menghalangi kemungkinan bahwa aspek-aspek yang lain penting. Enakan yang Charlie kan, meskipun kan secara makna, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Oke, nomor 33, silahkan kerjakan 30 detik. Oke, untuk nomor 33 ini gampang banget ya. Jawabannya apa sih? Jawabannya udah jelas yang delta. Kenapa? Karena the lender di sini sudah menjadi subjek, will generally require ini menjadi verbnya. Berarti subjek verb dalam main clause sudah diketemukan. Terus di sini ada refinance, itu adalah verb ya. Berarti nanti kita butuh conjunction. Alpha nggak ada conjunctionnya, bravo nggak ada conjunctionnya. Berarti antara C dan juga D. By the way, di sini ada kata or. Or itu adalah termasuk conjunction paralel, berarti harus setara. Karena di sini ada kata kerja, maka di sini nanti juga harus ada kata kerja. Berarti delta jawaban yang tepat. Nomor 34, silahkan kerjakan dulu. Oke, nomor 34 ini jawabannya udah jelas yang bravo. Kok tahu dari mana? Karena di sini sudah ada conjunction dan juga subjek dan juga verb. Berarti kita disuruh memilih apa? Kita disuruh memilih yang namanya subjek verb. Karena yang hilang di sini adalah subjek dan juga verbnya. Alpha subjek doang salah, Charlie ada conjunctionnya malah salah ya. Karena kita cuma nyari subjek verb. Delta ada adverb kemudian ada subjek, cuman kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini butuh makna pasif. Ingat rumus pasif itu adalah be ditambah verb 3. Nah, kalau kamu jawab delta nggak ada be-nya. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Oke, 35. Silahkan kerjakan dulu deh.
Oke, untuk nomor 35, gampang banget untuk pembahasannya ya. Kalau kamu lihat di sini sudah ada the Y chromosome is, ini adalah subjek verbnya. Terus di sini juga ada verb lagi, berarti most of the chromosome itu akan menjadi yang namanya subjek. Berarti ada dua subjek verb. Ingat, ketika ada dua subjek verb, maka kita butuh yang namanya conjunction. Alpha ini eliminasi aja karena dia preposition bukan conjunction. Bravo conjunction oke, and juga conjunction, in that juga conjunction. Yang mana yang tepat? Yang tepat adalah yang delta. Kenapa nggak B dan juga C saja? Karena ketika kamu menggunakan kompon konektor, khususnya Van Boys, ketika menghubungkan subjek verb, maka harus diawali oleh koma. Contohnya kayak I go and she eats. Nah, ini kan ada and ya, menghubungkan antara subjek verb. Nah, ini salah. Kenapa? Karena tidak diawali oleh koma. Ketika menggunakan Van Boys, for and nor but or yet so, dan menghubungkan subjek verb, maka harus diawali oleh koma. Di sini tidak ada komanya, maka kita tidak bisa menggunakan so dan juga and. Berarti jawabannya delta. Nomor 36, 30 detik. Jawabannya adalah yang jelas, yang Charlie. Kenapa jawabannya bisa Charlie? Karena di sini ada the three basic chords menjadi subjek, in-nya ini adalah preposisi, berarti dia juga butuh objek. Yang menjadi objeknya adalah functional harmony. Terus kalimat ini tidak memiliki yang namanya kata kerja. Sehingga kata kerjanya ini nanti akan merujuk ke chords-nya. Karena dia jamak, maka kita menggunakan are. Berarti benar jawabannya adalah yang Charlie. Nomor 37, 30 detik, silahkan kerjakan dulu. Oke, saatnya kita bahas. 37 di sini, scientist sebagai subjek, can photograph itu adalah verbnya. Berarti at the Palomar sampai California dia adalah adverb. Maka karena dia adverb, kita hapus aja biar gampang untuk menganalisanya. Nah, ketika sudah seperti ini, apakah kita butuh subjek lagi? Tidak. Kenapa? Karena di sini subjeknya sudah ada, scientist. Kalau kamu menjawab alpha, the Hale telescope, dia akan menjadi non-phrase, dan non-phrase itu kemungkinan dia bisa menjadi yang namanya subjek. Otomatis alpha jawabannya salah. Kalau menjawab Charlie, they use itu adalah subjek verb. Kalau nanti subjek verb kita butuh conjunction, ternyata di sini tidak ada conjunction, berarti Charlie salah. Begitupun juga dengan delta, karena delta polanya adalah subjek verb. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Yo, latihan lagi. Silahkan kerjakan. Oke, nomor 38 gampang banget. Jawabannya apa? Jawabannya kayak gini. Kalau kamu analisa kalimat ini ternyata butuh yang namanya subjek dan juga verb. Kenapa? Ya karena nggak ada subjek verbnya. Berarti jawabannya mana? Otomatis jawabannya adalah yang Charlie. Karena yang berpola subjek verb hanya Charlie saja. Yang lainnya tidak berpola subjek verb. Alpha verb saja, Bravo preposition, Delta verb aja. Charlie subjek verb. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kemudian nomor 39, 30 detik, silahkan kerjakan dulu.
Saatnya kita bahas. Untuk nomor 39 ini gampang banget. Di sini kalau kamu lihat, di sini sudah ada yang namanya subjeknya dan was coming itu adalah verb-nya. Dan ternyata di sini ada verb lagi, spared. Berarti kita butuh apa? Berarti kita butuh conjunction dan juga subjek. Berarti alpha ini eliminasi aja karena nggak ada conjunction, delta juga eliminasi aja karena tidak terdapat conjunction. Berarti antara B dan juga C. By the way, di sini ada koma. Conjunction apa yang diawali koma ketika posisinya di tengah itu adalah conjunction dari Van Boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Berarti di sini menggunakan so. Semuanya menggunakan so. Yang mana nih yang tepat? Jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa? Karena kalau kamu jawab bravo, N-nya ini akan menghubungkan komiti dan non yang lainnya. Nah, nonnya mana? Kan nggak ada. Karena nggak ada nonnya lagi, berarti nanti nggak paralel. Berarti salah bravo. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nomor 40, silahkan kerjakan duluan. Oke, kalau nomor 40 ini kamu lihat di sini sudah ada conjunction, kemudian sudah ada subjek dan juga verb. Berarti kita nanti mencari apa? Mencari yang namanya subjek dan juga verb. Cari aja pola yang namanya subjek verb. Alpha subjek verb, bravo conjunction subjek verb, Charlie verb aja, delta di sini adalah prepositional phrase. Berarti yang mana nih? Otomatis jawabannya yang alpha dong. Karena polanya adalah subjek verb. Oke, nomor 41 silahkan kerjakan duluan. Oke, nomor 41 di sini kalau kamu lihat di sini ada yang namanya subjeknya. Dan di sini sudah ada kata kerjanya. Berarti kita disuruh milih apa sih? Ya cari lagi. Ternyata di sini ada kata kerja lagi. Berarti kita disuruh untuk memilih yang namanya conjunction. Alpha ini subjek aja jelas salah ya. Bravo conjunction aja salah ya. Kalau Charlie gimana? Kalau Charlie di sini ada conjunction, kemudian ada subjek, kemudian ada verb. Kita kan disuruh untuk mencari yang namanya conjunction dan juga subjek ya. Karena di sini sudah ada kata kerjanya, kita nggak butuh kata kerja lagi. Berarti Charlie ini salah, eliminasi aja. Berarti jawabannya adalah delta, karena polanya adalah conjunction dan juga subjek. Oke, 42. Kira-kira jawabannya apa? Oke, pembahasannya kayak gini. Kalau kamu lihat di sini ada is, berarti kalimat ini udah jelas tidak butuh verb lagi. Kenapa? Karena tidak terdapat conjunction. Jadi di dalam TOEFL itu, kalau sudah ada subject verb dan nggak ada conjunctionnya, maka kamu jangan pilih yang namanya verb lagi. Alpha ini verb ya, by the way. Kalau Bravo ini subject verb, Charlie ini adjektif, bukan verb ya. Delta ini adalah verb. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah entering. Kok bisa seperti itu? Karena gini guys, ketika kamu analisa, ternyata subjeknya itu each sampai filled. Berarti ini subjek semua. Kalau kamu menambahi kata kerja di sini, maka akan terjadi yang namanya double verb. Enters itu kan verb ya, verb STS itu pasti verb, makanya dia salah. Kalau Bravo, double subject verb malahan, jadi salah ya. Kalau Delta, itu verb 1 itu juga rata-rata jadi verb, otomatis salah juga. Kenapa Charlie itu lebih tepat? Karena yang namanya verb ing itu nanti fungsinya bukan kata kerja ketika tidak ada to be-nya. Karena di sini verb ing aja, maka dia tidak dianggap sebagai kata kerja, melainkan dianggap sebagai adjektif. Sehingga nomor 42 ini jawabannya tepat adalah yang Charlie. Kenapa? Karena kita tidak butuh yang namanya kata kerja. Nomor 43, silahkan.
Oke, untuk nomor 43 ini gampang banget. Kalau kamu lihat di sini, kita butuh apa sih? Udah jelas butuh kata kerja ya. Ya udah cari yang namanya kata kerja aja. Alpha ini adalah subject verb, bravo ini kata kerja, focusing ini adjektif, ya kan? To infinitive itu bukan verb ya. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Loh, kenapa kita bisa butuh kata kerja? Karena kalau kamu lihat di sini, the Perry Wetland Resource Center itu adalah subjeknya. Sekarang pertanyaannya verbnya mana? Nggak ada kan? Karena nggak ada verbnya, maka kita butuh kata kerja. Maka jawabannya adalah yang bravo. Oke, itu aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe karena setiap minggu aku akan upload video tentang pembahasan soal-soal TOEFL. Dan juga kalian bisa latihan yang namanya soal-soal TOEFL. Jadi jangan lupa di subscribe dan juga di like.